Jumpa lagi di kanal Perspektif dengan Andre Vincent Wenas. Kali ini catatan ringan berjudul Rasio utang masih jauh di bawah batas undang-undang dan ada tren terus menurun. Begini, walaupun jumlah utang pemerintah mencapai 7.754,9 triliun pada Januari 2023, ini jumlahnya sekitar 38,56% dari produk domestik bruto atau PDB. Tapi secara persentase ini adalah penurunan dari tahun 2022 yang 39,57%. Iya, memang harus hati-hati, tapi tidak perlu panik dan terus digembar-gemborkan seolah terus membengkak. Ya biasa-biasa aja, kan negara kan juga perlu bertumbuh begitu. Kita ingin mengingatkan bahwa utang pemerintah pada akhir tahun 2022 adalah 7.733,99 triliun. Pada Januari 2023 ada pertambahan 20,99 triliun sehingga mencapai 7.754,98 triliun. Nah, secara rasio utang itu adalah 38,56% dari PDB. Seperti kita ketahui bahwa rasio utang terhadap PDB yang diizinkan undang-undang adalah 60%. 60%. Ini kan masih aman sekali kalau 38 sekian persen itu kan. Dari laporan pemerintah, yaitu dari buku APBN kita, edisi Februari 2023, kita pantau bahwa posisi utang sebesar 7.754,98 triliun ini terdiri dari 88,9% itu berbentuk SBN atau surat berharga negara dan 11,1% dalam bentuk pinjaman. Sedangkan denominasinya utang pemerintah 71,45% berbasis rupiah. Ini diklaim sejalan dengan kebijakan umum pembiayaan utang, yaitu mengoptimalkan sumber pembiayaan dalam negeri dan memanfaatkan utang luar negeri sebagai pelengkap. Rinciannya, jumlah utang pemerintah dalam bentuk SBN, surat berharga negara, sebesar 6.894,36 triliun. Terdiri dari SBN domestik sebesar 5.519,27 triliun. Terdiri dari SUN atau surat utang negara sebesar 4.480,31 triliun. Dan surat berharga syariah negara SBSN sebesar 1.038,96 triliun. Nah, sedangkan soal kepemilikan SBN domestik yang tradable ini dinominasi oleh perbankan, lalu diikuti oleh Bank Indonesia, lembaga asuransi, dan dana pensiun. Kemudian disusul investor asing. Ini porsinya kecil sekali. Sedangkan jumlah utang pemerintah dalam bentuk surat berharga negara falas hingga Januari 2023 sebesar 1.375,09 triliun. Terdiri dari surat utang negara SUN sebesar 1.057,63 triliun dan SBSN sebesar 317,46 triliun. Lalu utang pemerintah dalam bentuk pinjaman sebesar 860,62 triliun rupiah. Pinjaman dalam negeri 21,68 triliun rupiah dan pinjaman luar negeri sebesar 838,94 triliun rupiah. Rincian pinjaman luar negeri sebesar 838,94 triliun rupiah itu terdiri dari pinjaman bilateral 273,67 triliun, multilateralnya 512,55 triliun rupiah, dan dari bank-bank komersial 52,73 triliun rupiah. Nah, pendeknya, sahabat-sahabat semua, pola pinjaman atau utang pemerintah sejauh ini nampaknya dilakukan dengan sangat prudent. Prinsip kehati-hatian. Kenyataannya, persentase 38,56% itu masih jauh di bawah batas aman yang diizinkan undang-undang, yaitu 60% itu. Nah, kiranya bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.